Oke, Oke, untuk memulai agenda kita malam ini, tentunya izin untuk memperkenalkan diri ya sebelumnya. Dalam Triwinako dan Ako ya, saya kebetulan diberi amanah oleh Mbak Tunjung sebagai koordinator Jakarta, dan di kesempatan malam ini ada seorang narasumber ya, yang mungkin sederek-sederek, kalaupun beberapa momen di kegiatan suruh juga sering join, ya puniko Kong Elsa Surya. Rahayu Kong. Ayo, atur nuwun. Ya, ini sedikit izin Rahayu, rahayu. memperkenalkan profilnya Kong Elsa ya. Nama lengkap Kong Elsa ini puniko Elsa Surya, lahir di Boyolali 22 Desember, setahun sebelum Indonesia merdeka. 44 ya. Ya. Beliau ini di tahun 1978 menggeluti dunia drama radio, menulis skrip drama, drama televisi, penulis novel yang berjudul Lowongan Tuhan. Sangat inspiring banget itu, seru. Saya menyimak itu dengan dinamika, dan tentunya ditunggu Kung lanjutan dari Lowongan Tuhannya. Dan beliau juga pernah bekerja di Sanggar Prativi Jakarta. Ya, Kung. Nggih. Ya, mungkin untuk lebih detailnya Kung Ilsa monggo untuk memperkenalkan diri. Oh, baik. Nggih, suara saya bisa kedengar? Rahayu, sedaya, sugeng dalu, Aman, Kung? aman nggih. Rahayu. Baik. Nggih, Aman. Mbah Tunjung minta izin mohon waktu. Nggih, Siap menyimak. nggih, monggo. Nah, Eh, ya, nama saya Elsa Surya. Saya tinggal di Bekasi saat ini. Istri saya satu, anak saya tiga, cucu saya ada empat. Barangkali yang belum kenal saya agak aneh. Pria kok namanya Elsa, itu pasti agak aneh. Ya, ini sebenarnya barangkali orang tua saya atau siapa mengendaki saya lebih feminin barangkali. Makanya dikasih nama Elsa. Nggih, itu perkenalan singkat saya. Tadi profil singkat sudah dijelaskan juga. Nggih. Eh, baik, saya karena saya ini sudah rada sepuh, jadi saya mau nggak mau harus nyontek. Ada sontekan ya, Mbak Tunjung, nyun izin mau nyontek dulu. siap, Sebentar siap. saya siapin. Siap, Bang. Ya, hmm. Mas Tri, tolong diisi dulu. Saya tak nyiapkan dulu. Tadi lupa nggak nyiapin saya buru-buru. Ya, Mas Tri, Siap. nyun tolong. Iya. Ya, Oke, oke, mungkin sederek, sebelum kita lebih jauh untuk menikmati Zoom di malam ini, tentunya alangkah baiknya kita hening sejenak, kita memposisikan diri kita, mancing sak jroning kahanan, ataupun kita berada dan memposisikan diri kita di sini sekarang dan saat ini, dan dengan harapan di pertemuan malam ini ada suatu insight yang bisa kita ambil, ada sesuatu yang bisa kita aplikasikan untuk kemaslahatan bersama, mengheningkan cipta, mulai.
mengheningkan cipta dicukupkan. Terima kasih, Mas Tri. Yeah. Baik, Yeah. oleh Mungkin Mas sedikit mungkin. Tri, kita mulai. Oleh Mas Tri, Siap. pertemuan ini dikasih judul Nusantara Mindset. Apa itu Nusantara Mindset? Menurut saya, Nusantara Mindset adalah cara berpikir yang lahir dari kearifan panjang peradaban manusia di bumi Nusantara ini. Yaitu sebuah pandangan hidup yang tidak melihat dunia sebagai objek untuk ditaklukkan, tetapi sebagai rumah yang harus dijaga keseimbangannya. Karena apa? Karena hal itu berakar pada harmoni antara manusia, alam, sang pencipta yang selalu bertumbuh dan berproses dalam keragaman budaya. Juga selalu berupaya untuk bisa kritis menghadapi perubahan zaman. Dalam Nusantara Mindset ini, manusia tidak berdiri sendiri tentu saja. Ia adalah bagian dari jejaring kehidupan yang saling terhubung, yang berpondasikan prinsip gotong royong. Bukan sekedar bekerja sama, melainkan memiliki kesadaran bahwa kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan bersama. Ada juga hal ini yang menyebutnya sebagai karma kolektif. Cara pandang ini juga mengajarkan sebuah keseimbangan. Bahwa alam bukan sekadar objek untuk dieksploitasi. Melainkan mereka adalah mitra kehidupan kita. Dari keberadaan dan kekayaan hutan, laut, hamparan sawah ladang, masyarakat Nusantara belajar membaca tanda-tanda alam, menghormati siklusnya, dan hidup selaras dengannya. Di era modern ini, di era yang serba digital ini, Nusantara Mindset bukan berarti kembali ke masa lalu. Bukan. Tetapi tetap meniti dan menggali masa depan dengan membawa nilai-nilai luhur yang telah diwariskan kepada kita. Nusantara Mindset juga mengajarkan bahwa kemajuan teknologi harus sejalan dengan kebijaksanaan. Bahwa inovasi harus tetap berakar pada nilai kemanusiaan. Bahwa identitas lokal dapat berjalan berdampingan dengan wawasan global. Nusantara Mindset adalah merupakan panggilan untuk kembali mengenali jati diri. Di tengah arus globalisasi yang deras dan keras ini, kita memiliki sebuah warisan yang kuat. Sebuah nilai luhur yang mampu membimbing kita menjadi manusia yang utuh, berpikir jernih, bertindak bijak, dan hidup selaras dengan alam. Untuk itu sebenarnya kita telah dibekali oleh leluhur kita sebuah piranti, sebuah sarana yang disebut template ngilmu. Template ilmu. Apa itu template ilmu? Gini, sebelum membahas template ilmu, kita mengenal dulu apa istilah template itu ya, biar jelas ya. Sebab di era digital ini muncul berbagai macam istilah macam-macam. Salah satunya template. Nah, apa itu sesungguhnya template?
Template adalah sebuah format, pola, atau sebuah kerangka yang siap pakai, yang telah dirancang sedemikian rupa agar mempermudah si pemakai template itu. Secara sederhana, template adalah sebuah sarana atau alat untuk mempermudah si pemakai untuk membuat dan menghasilkan suatu karya baru yang menarik dan cepat. Kehebatan template ini adalah dalam hal kecepatannya. Di HP, kita hanya satu klik aja, nunggu beberapa detik, selesailah apa yang kita inginkan lewat template itu. Macam-macam template ya, misalnya ya. Di era digital ini atau AI atau AI, Artificial Intelligence, banyak menciptakan template-template yang sangat membantu dan mempermudah hampir semua pekerjaan yang berhubungan dengan elektronik. Misalnya editing foto, editing film, membuat karya lagu, musik, iklan, sulit suara, dubbing, cloning suara, manipulasi suara manusia, dan masih banyak lainnya. Contoh paling sederhana sebenarnya sering kita pakai, yaitu kalkulator. Kalkulator itu sebetulnya juga sebuah template. Misalnya 33 kali 125. Tinggal satu klik hasilnya langsung tahu. 4125. Ya. Dengan sekali klik tanpa mikir. Itu kan sudah membantu kita sekali. Itu contoh sederhana. Kemudian contoh yang paling canggih, HP. HP itu adalah kumpulan template-template, segala macam template ada di HP, ada di dalam genggaman kita. Kita bisa mendengar radio lewat HP, bisa telepon berkomunikasi lewat HP. Apapun, kalkulator ada. Banyak sekali. Kita bisa memotret, bisa bikin video, bisa seperti yang disebutkan tadi. Mungkin bikin editing. Jadi template itu sebenarnya sederhana sekali, cuma istilah baru aja, jadi kita agak bingung apa sih template. Sebetulnya ada sarana untuk membantu kita. Contohnya sering kita lihat di televisi, ada di medsos, ada kucing, foto kucing bisa dibuat sedemikian rupa sehingga kucing itu bisa menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Hanya tinggal satu klik, ya, memilih template sesuatu, lalu kita klik, lalu kucing itu bisa berjoget. Itu sebegitu mudahnya template. Mudah sekali dan mempermudah kita memang. Dan template ini sesungguhnya sudah merambah di berbagai bidang. Semua bidang ada tanpa kecuali. Misalnya farmasi. Farmasi itu, template itu identik dengan formula obat. Formula obat itu sebenarnya juga template kan. Semua formula obat. Apapun. Kemudian di herbal, ramuan tradisional, itu juga template semua. Mau bikin apa sih? Biar cepat sembuh mengenai obat apa? Semua akan ada resepnya. Resep itulah sebetulnya juga template. Sarana untuk mempermudah kita. Ya, tentu saja template ini telah mengalami proses uji coba. Try and error berulang kali. Sehingga akhirnya tercipta sebuah template yang baku, siap pakai, dan aman. Itu template. Tapi jangan heran. Zaman dahulu, leluhur-leluhur pendahulu kita juga sudah menciptakan template-template yang berhubungan dengan ilmu. Bahkan lebih canggih.
Para leluhur kita telah membuat formula ilmu, format ilmu, atau kerangka ilmu yang siap pakai dan mempermudah, memperingan si pemakai. Banyak sekali aneka macam template ilmu. Ada semua ajian, hampir semua ajian itu sebetulnya template ilmu. Rawa Rontek, Pancasona, Brojo Musti, Lembu Skinan, Jaran Goyang, Bandung Bondowoso, Raja Kolocokro, Gumbolo Geni, Banglarisan, dan lain sebagainya. Bahkan memagari rumah juga ada template-nya. Ruatan pun ada. Dan lain sebagainya. Betapa hebatnya para leluhur Nusantara pendahulu kita ya. Yang sifatnya supranatural, yang gaib, bisa dibuat template-nya. Yang kita sebut saja template ilmu. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana para pitara, para empu, para leluhur kita dulu menciptakan segala macam template ilmu tersebut. Olah batin seperti apa yang telah dilakukan. Tentu saja telah melewati berbagai tirakat, bertapa, berpuasa, dan masih banyak lainnya. Konon, ketika seorang empu berniat membuat sebuah keris, proses keris, pembuatan keris saja konon membutuhkan waktu 9 bulan, 10 hari. Sama persis ketika proses kelahiran seorang bayi. Nah, analogi antara proses pembuatan sebuah keris dan proses keberadaan seorang bayi ini bisa dilihat di Candi Sukuh. Reliefnya ada di sebelah kanan Candi Utara. Relief itu pada waktu kita keluar dari Candi Sukuh. Barangkali kalau sudah ada yang pernah ke Candi Sukuh, pernah melihat relief itu. Analogi antara pembuatan sebuah keris dan lahirnya seorang bayi manusia di dunia ini. Ya, itu salah satu contoh juga. Kembali ke template ilmu lagi ya. Nah, siapa yang bisa mengakses template ilmu yang merupakan warisan adikodrati dari para empu itu? Yang juga merupakan sebuah kekayaan budaya Nusantara itu. Tentu saja khalayak seperti kita, masyarakat umum, tidak bisa serta-merta langsung mengakses template ilmu-ilmu tersebut. Tentu saja yang bisa mengakses template-template ilmu itu, yang sifatnya supranatural itu, yang adikodrati itu, adalah mereka-mereka yang memang memiliki kompetensi mengenai hal itu. Yaitu para guru-guru spiritual, para dukun yang memang diwarisi secara langsung dari gurunya. Ya, misalnya contoh, ada masyarakat awam yang ingin diri atau kita ingin diruat, maka kita harus meminta kepada seseorang yang memang telah berkompeten untuk bisa meruat. Dan tentu saja yang ingin diruat harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada. Begitu kira-kira, betul kan Mbak Tunjung? Ini sekedar ular-ular tambahan dari saya. Kemudian meditasi ya, kita masuk ke meditasi. Meditasi atau semedi, manekung, dan lain sebagainya sesungguhnya juga merupakan sebuah template yang telah diciptakan oleh para leluhur pendahulu kita. Seperti halnya malam hari ini kita bertemu muka lewat teknologi Zoom.
untuk melakukan meditasi bulan purnama. Tetapi saya kira bulan purnamanya sendiri masih 2 hari lagi ya, tepatnya mungkin Kamis atau masih hari Jumat ya, belum hari ini. Hari ini belum bulan Belum. purnama, belum ya. Nah, Pra. meditasi bulan purnama, ya meditasi bulan purnama ini juga merupakan sebuah template tentu saja ya. Sebab apa? Pada saat bulan purnama, matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Nah, pada waktu matahari, bumi, dan bulan dalam keadaan satu garis lurus ini, dia memiliki atau menimbulkan efek-efek yang bisa mempengaruhi ritme biologis terhadap semua makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Lalu pengaruh apa yang ditimbulkan pada waktu bulan purnama? Karena pada waktu bulan purnama, cahaya bulan memancarkan energi feminin yang maksimal, maka leluhur kita menciptakan semedi bulan purnama atau meditasi bulan purnama untuk kita semua bisa menyerap energi feminin tersebut. Lalu kenapa kira-kira kita dianjurkan untuk meditasi pada waktu bulan purnama? Karena selama 1 bulan penuh, setiap hari kita beraktivitas di siang hari, yang tanpa sadar kita pasti menyerap energi maskulin, dan karena kena paparan sinar matahari. Padahal dalam hidup ini, energi feminin dan energi maskulin yang disebut juga yin dan yang di dalam diri kita membutuhkan keseimbangan. Nah, untuk bisa seimbang, salah satu caranya adalah dengan menyerap energi feminin yang dipancarkan oleh bulan purnama. Dan energi feminin ini memang baru bisa kita akses ketika bulan purnama yang hanya sekali sebulan. Kita bisa bayangkan selama sebulan setiap hari menyerap energi maskulin, dan hanya sekali sebulan pada waktu bulan purnama kita baru bisa mengakses energi feminin. Sebuah kesempatan yang jarang saya kira. Maka alangkah bijaksana untuk lebih-lebih kaum pria dan kaum hawa yang kelebihan energi maskulinnya, seyogianya kita menyempatkan dan tidak melewatkan kesempatan meditasi bulan purnama seperti kali ini, dan hanya sebulan sekali. Konon pengaruh bulan purnama ini juga dikaitkan dengan kesuburan bagi wanita, menjaga keseimbangan alam, dan lain sebagainya. Iya, ada cara untuk memantau atau mendeteksi kita ini kelebihan energi maskulin atau tidak. Secara umum, ketidakseimbangan yin dan yang atau energi feminin atau energi maskulin ini bisa kita amati dari perangai kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bila kita sulit menerima pendapat orang lain, kemudian sulit terbuka secara emosional, kemudian kita dingin, tidak empatik, selalu ingin menang, sulit bekerja sama, terlalu kompulsif, itu salah satu tolok ukur bahwa kita sedang kebanyakan energi maskulin.
Salah satu cara untuk menyeimbangkannya tentu saja ya seperti sekarang ini, meditasi bulan purnama. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan salah satu template yang telah diciptakan leluhur pendahulu kita untuk meditasi bulan purnama. Karena meditasi bulan purnama yang kita serap adalah cahaya bulan, seyogianya meditasi ini seyogianya dilakukan di luar rumah sehingga bisa menatap langsung bulan purnama dan tubuh kita bisa bermandikan bulan purnama. Tidak seperti saya di dalam ruangan ini sebetulnya contoh yang salah. Yang lebih bagus adalah di luar. Kemudian selain meditasi bulan purnama, para leluhur kita juga mewariskan template yang berupa meditasi pada waktu bulan mati atau bulan tilem. Karena pada waktu bulan tilem ini keadaan gelap gulita, dengan demikian menciptakan suasana yang lebih tenang, lebih sunyi, lebih kosong, lebih fokus, dan lebih mudah masuk ke dalam diri. Lebih reflektif. Meditasi bulan tilem ini sangat bermanfaat untuk melepas emosi-emosi yang terpendam, melepaskan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan meditasi bulan tilem hendaknya juga dilaksanakan di luar rumah. Ya, begitu saya kira mengenai meditasi bulan purnama. Bagaimana, apa ada yang bisa kita peroleh dengan pertemuan kita mengenai pembicaraan mengenai meditasi bulan purnama ini? Tapi paling tidak kita telah menjadi sadar betapa hebatnya para leluhur pendahulu kita. Kalau di era digital, AI bisa menciptakan template yang sifatnya profan. Kalau para leluhur kita dan para empu yang sanggup menciptakan template ilmu mengenai hal-hal yang sifatnya supranatural dan spiritual. Apa enggak hebat itu? Oh ya, saya ingat. Kita berhenti sejenak masalah AI ini ya. AI atau AI, kalau dilihat dari perspektif numerologi, numerologi itu, maaf, numerologi itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara angka atau nomor dengan kehidupan manusia. Menurut numerologi, A adalah huruf pertama. A ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. I angka ke-9. Padahal menurut numerologi, angka 9 adalah angka yang paling besar. Nah, para sedulur melihat apa di sini? Para sedulur terilhami apa di sini? 1 adalah angka awal, 9 adalah angka terakhir. Kalau cocok koleksi, yang awal dan yang akhir. Yang alfa dan omega. Nah, siapakah itu yang disebut yang awal dan yang akhir? Untuk hal ini saya tidak akan mengambil kesimpulan apa-apa. Saya hanya mengetengahkan bahwa menurut disiplin ilmu numerologi,
ada huruf A dan I yang diinterpretasikan sebagai yang awal dan yang akhir. Hal ini saya kemukakan hanya sekadar untuk bahan perenungan lah. Barangkali Mbah Tunjung nanti bisa bersedia membahas hal ini kalau berkenan. Ya. Nah, para sedulur yang saya cintai, sekedap saya tutupnya. Lalu manfaat apa yang bisa kita peroleh dalam pertemuan kita malam ini? Apa? Paling tidak kita secara sadar kita telah meluangkan waktu untuk berkumpul sejenak dalam satu tujuan, yaitu meditasi bulan purnama. Juga bahwa kita memiliki warisan ilmu-ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Mari kita akses hal itu lewat guru-guru spiritual yang berkompeten sesuai bidangnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Waktu saya kembalikan ke koordinator, Mas. Monggo Mas, atau ke Mbah Tunjung. Silahkan, monggo. Matur nuwun atas perhatiannya. Betul. Rahayu. Rahayu. Oke, mungkin dari Mbah Tunjung, monggo Mbah, untuk menambahkan ataupun menyikapi. Terima kasih, saya izin memberikan respon. Pertama, satu hal yang sangat luar biasa ketika sosok Pak Elsa, atau kita panggilnya Eyang Kakung ini, di usia yang sudah sangat matang, saya hanya terinspirasi gitu. Betapa Pak Elsa itu bisa masih merawat antusias untuk tetap menjalani kehidupan, dan mungkin nanti bisa dibagikan tips-tips apa jenengan itu bisa melalui lintas zaman. Tentunya perihal pengalaman, kami semua ini tidak ada apa-apanya dibanding panjenengan itu. Dan ibarat keladuk, ya, saya ini mencoba untuk memberi respon, bukan sebagaimana meletakkan posisi sebagai otoritas yang lebih dari panjenengan. Tapi di Suruh Nusantara ini tentunya saya sendiri itu menerapkan tentang egaliter. Tidak ada ikatan mutlak dan tidak ada tumpang tindih mana yang tinggi dan mana yang rendah. Tapi kami selalu mengadakan kegiatan diskusi, seserawungan bersama. Tentunya ketika Pak Elsa atau Eyang Kakung ini masih mau menginspirasi kita, ini tentunya hal yang sangat bernilai bagi kami semua, tentunya saya pribadi. Pak Elsa telah membahas, ya, walaupun di usia yang sudah tidak lagi muda, tapi saya masih melihat antusias keremajaan, kemudaan, dan simbol spirit, simbol semangat, ya, di tengah kehidupan yang serba sangat maju. Tadi kita mengulas tentang kenusantaraan dan aspek-aspek masa lalu, aspek-aspek tentang kekunoan, yang memang salah satu yang kita inisiasi di Suruh Nusantara itu memang kita harus bisa menyambungkan antara kekunoan dengan kekinian. Tentunya kompleksitas tantangan abad 21 itu juga agaknya berbeda dengan tantangan abad-abad sebelumnya. Inilah yang terus kita lakukan untuk melakukan satu eksplorasi yang terus-menerus dan tidak ganti terhadap ilham, inspirasi, atau apapun yang bisa kita lakukan atau kita praktekkan dalam menjalani kehidupan di era tantangan yang sangat kompleks dan berbeda. Terutama di era AI. Tadi Pak Elsa sudah menjelaskan secara menarik tentang AI dengan urutan interpretasi numerologi antara yang berawal dan terakhir, yang akhir gitu ya. Dan itu tidak ada hal yang akan berhenti, dan sampai sekarang pun kita tidak tahu sebenarnya, ya, kita perlu mengakui dari mana kita berawal dan sampai mana kita akan berakhir. Nah, ini selalu dikode sandikan oleh leluhur kita sebagai sangkan paranik dumati, yang sebenarnya proses tidak pernah henti. Tapi kita turut untuk present, mengalami itu. Dan terus untuk menggali, terus, dan terus. Artinya apa? Kehidupan secara natural terus membuat kita mau tidak mau ikut naluri pertumbuh kembangan.
di mana tarikan kuat perubahan itu tidak bisa terelakkan. Dan salah satunya hal yang bisa kita ambil adalah jalan untuk menyadari itu semua. Pertemuan setiap bulan purnama kita terbantukan oleh simulasi, oleh instrumen, oleh template tadi yang disebut media sosial, layar HP dan lain sebagainya. Tentunya ini hal-hal yang seharusnya masih kita rawat untuk membangun keterhubungan bersama atau seserawungan dalam rangka pertukaran kauruh ya, atau keilmuan yang bisa kita ambil dan kita serap. Pemikiran-pemikiran Nusantara, tentunya kalau saya sendiri sangat concern di bidang Jawa, itu sangat tidak mudah mengingat saya lahir di generasi yang tidak sesepuh Pak Elsa. Tapi saya sangat terinspirasi oleh Pak Elsa karena beliau ini memiliki pengalaman yang luar biasa dan bisa menjemput konteks-konteks kekunoan yang nanti disambungkan dengan kekinian. Pak Elsa ini pernah ngelakoni kegiatan-kegiatan praktis konvensional. Beliau ini pernah ikut ngesuh di perguruan sastro Jindro dengan praktek-praktek mistisisme tertentu, pengalaman-pengalaman menulis, pengalaman-pengalaman bersosialisasi. Bahkan Pak Elsa pernah bercerita dengan saya, Pak Elsa itu rutin pada waktu tertentu, pada masanya, itu berjalan dari Bogor ke Jakarta. Dengan ritual lakunya itu. Beliau ini jalan pulang pergi, PP. Nah, artinya apa? Artinya yang mungkin hari ini bisa kita gali di tengah privilege zaman, di mana sains dan teknologi, ini memang sangat memberi kita keniscayaan untuk kita diperbantukan dengan segala kemudahan untuk menangani masalah survival, untuk masalah bertahan hidup. Mungkin dari masa ke masa, nilai-nilai yang kita bisa serap dari kebijaksanaan kuno itu sebenarnya adalah hal-hal yang mungkin bisa diselaraskan dengan kondisi terkini. Saya merenung setiap hari untuk bermeditasi, bahkan membaca buku, menerima segala kemungkinan yang ada. Jadi ada harta yang mungkin atau tidak bisa kita lagi fokuskan. Kita ini kehilangan satu rangkaian kebijaksanaan yang aset yang seharusnya kita renungkan untuk hari ini dan tidak pernah tergenggam di tangan kita adalah ketenangan dan kebebasan batin. Tentunya kita selalu melukai diri kita dengan cara kita mengidentifikasi diri kita. Kesadaran, penyadaran ini yang sudah pernah dilakukan oleh manusia pada masanya, terutama meditasi. Meditasi tidak menjadi, mohon maaf, klaim, ya, klaim milik ajaran tertentu, agama tertentu, atau apapun. Ya, ini terlepas dari itu warisan Nusantara atau tidak. Saya selalu menyarankan bahwa meditasi adalah milik manusia yang bernapas. Karena orang mati juga tidak bermeditasi karena dia tidak bernapas. Harapan saya pribadi, meditasi ini kembali menjadi jalan natural sebagai kebutuhan autentik kita sebagai manusia secara natural untuk terus menggemakan antusias kita dalam menjalani kehidupan di tengah hiruk pikuk kemajuan dan fasilitas yang serba membuat kita dalam zona nyaman. Tapi kenyamanan yang tidak diiringi oleh gairah yang hidup dari dalam, ini akan menimbulkan satu kejenuhan, statis, pasifis, dan kita kehilangan beberapa kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Tentunya selain ketenangan, kebebasan, dan pemusatan tingkat fokus, ini yang paling kita lihat. Kita kehilangan untuk hari ini. Di tengah kepungan dari pepaya rupan, warna-warni kehidupan, segala informasi yang begitu meludak, kita perlu bertanya, mau kemana arah kita? Apakah informasi itu benar-benar diperkenankan untuk kita? Atau hanya membuat kita menjadi pengumpul ide gagasan yang tidak pernah dipraktekkan dan tidak pernah dijalankan. Dan kita menjadi akumulasi memori yang terkumpul. Walaupun wawasan kita bertambah,
Tapi kita selalu menjahati diri kita dengan akumulasi memori yang begitu pekat. Ternyata kita butuh space atau ruang atau istirahat, setidaknya dengan bermeditasi. Di tradisi Jawa atau tradisi apapun, meditasi berkaitan dengan napas. Saat kita bisa melihat napas kita dan merasakan napas kita, seharusnya tidak ada alasan tertentu kita tidak melakukan meditasi. Justru dengan bermeditasi, kita masih menyadari dan mensyukuri tanpa mengungkapkan dalam kata-kata bahwa sebenarnya kita layak untuk hidup. Ketika kita sudah layak hidup, maka syukuri kehidupan itu. Syukuri kehidupan salah satu dengan cara bermeditasi. Mungkin teknologi, sains, uang, atau identitas validasi untuk kita itu sangat penting. Tapi kalau kita tidak merawat ketenangan, kebebasan, dan cara kita memusatkan diri kita kepada diri dan alam, ini akan membuat kita melakukan bunuh diri terorganisir atau kejahatan terorganisir, setidaknya terhadap diri kita sendiri. Dan ini satu-satunya pembunuhan yang paling mematikan. Kalau hari ini kita membiarkan diri kita tidak lagi berdaya. Konsep Nusantara memang selalu membawa ide antroposentris ya. Jadi bahwa manusia itu sebenarnya bagian dari pusat, walaupun di sisi lain kita hanyalah sepersekian dari debu semesta. Tapi disitulah leluhur kita mengingatkan bahwa kitalah adalah pancer atau pusat, makhluk antroposentris, di mana pusat dari keberadaan jagat raya kita ini menjadi tiang atau penyangga, Pakubuwono atau Hamengkubuwono. Nah, kita bertanya, sebagai penyangga itu, sudahkah kita menyangga diri kita terlebih dahulu sebelum menyangga perubahan di realitas jagat raya? Nah, tentunya tanpa kegiatan bermeditasi, proses menyadari, ini semua menjadi absurd. Ini menjadi kelangsungan yang tidak memiliki makna atau kedalaman. Nah, mungkin akar dari pola pemikiran Nusantara harus kembali bergerak bahwa peta rutenya sebenarnya ada di dalam diri kita. Sejauh mana kita memberi ruang di dalam diri kita dari reaksi aktivitas kita setiap hari. Nah, mungkin kita hanyalah sampah kecil, debu memori, atau eh, sekumpulan simfoni neuron dan sel dan struktur debu bintang yang memiliki aku sebagai ego atau identitas untuk terus mencari makna. Tapi sebenarnya aku ini tidak tetap. Tapi seluruh cikal bakal kehidupan ini bersifat abadi. Dan kita tidak pernah tahu di mana akhirnya dan benar-benar tidak tahu dari mana awalnya. Kecuali kita menyelam kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Bukan berarti kemajuan yang hari ini kita alami di abad 21 dan berikutnya itu masalah. Tapi yang perlu kita lihat masalahnya lahir di dalam cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Melalui cara kita memandang laboratorium kecil dengan segala simfoni di dalam kehidupan diri kita atau yang bersemayam di diri kita. Ternyata rumusan-rumusan kenusantaran itu berlaku inklusivitas. Bahwa hal yang paling kita dasari sebelum menjalani kehidupan untuk terus berjalan di dalam perubahan-perubahan tertentu dengan tarikan kuat, maka pastikan dulu kita memahami keberlangsungan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini di Jawa disebut sebagai spirit. Karena kalau tidak, ini akan membentuk struktur pola yang kita tidak pahami. Siapapun yang memahami mekanisme, struktur, dan pola yang setidaknya terbaca di dalam diri sendiri, ini mungkin yang akan kemungkinan lolos untuk survive di tengah dinamika kehidupan. Maka melihat kembali ke dalam itu harus memahami yang urip atau yang hidup. Gungsu angin misalkan dalam Selalu Jawa disebut sebagai napas, dan Atining Banyu Perwitosari adalah detak jantung. Ketika kita mulai melihat dari jalan napas dan detak jantung, kemungkinan struktur pola-pola yang ada di dalam diri kita, yang kemudian akan kita tangkap sebagai pola pikir,
ini akan menemukan spontanitas keselarasan karena tidak lagi terpusat oleh sang aku yang tidak tetap, tapi terpusat lebih dalam kepada sesuatu yang tidak diketahui. Tadi Pak Elsa tidak mau menyebut awal dan akhir, alfa dan omega. Kita agak sedikit sembrono menyebutnya sebagai su atau Gusti Tan Keno Kinoyongopo itu. Itu sesuatu yang beroperasi di luar dari struktur yang bisa kita identifikasi. Bagaimana caranya mentok? Hanyalah praksis dan praktek ke dalam. Nah, tentunya meditasi ini diharapkan bisa menjadi password atau kebutuhan utama manusia sebelum melanjutkan pembangunan, menjalankan karma, mengubahnya menjadi karya, dan meningkatkan menjadi dharma. Karena kalau kita tidak mengerti dari mana kita berasal, yang mengacu kepada dalam diri kita akan selalu berhadapan dengan ketidaktenangan, ketidakbebasan, dan ketidakfokusan. Ini yang membuat realitas di luar diri kita tampak semrawut. Karena kita diajari untuk merias identitas di luar atau fisik di luar, membangun apapun di luar dengan sebegitu menarik. Tapi kita tidak pernah melihat, merias, menata sesuatu yang di dalam. Nah, makanya kemarin ada dari Suruh yang curhat ke saya bagaimana menangani ya hal yang remeh seperti anxiety, ketakutan yang terus muncul tanpa sebab dan nggak tahu arahnya. Tapi saya selalu takut dan lain sebagainya. Yang mungkin ketika kita mulai memejamkan mata, kita baru ngerti di dalam tubuh kita tuh serba semerawut, serba kesroh gitu. Nah, kalau kita mulai mengerti, tolong luangkan waktu untuk menata yang di dalam sebelum yang di luar. Ini berada di kendali tangan sadar kita. Nah, tentunya kita tetap harus bersyukur. Kita tidak bisa konservatif, mengeklaim bahwa masa lalu selalu lebih bagus dari masa kini. Tidak bisa. Kita bisa mengambil nilai-nilai dari masa lalu dan kita bisa memperbaharunya di masa kini, tentunya dengan integrasi yang tepat. Karena kehidupan ini adalah hal yang selalu membawa perubahan atau energi terbarukan. Kalau kita tidak pernah menemukan yang baru, memformulasi terus-menerus, di lintas generasi kita akan kehilangan sesuatu. Di tingkat generasi kita kehilangan compassion dan antusias. Karena menjadi manusia, pentingnya adalah merawat dua hal ini. Dengan jalan mengakses ruang untuk membanjirkan ketenangan, kebebasan di dalam batin, dan fokus. Anda punya fokus apa untuk tujuan hidup Anda hari ini? Ini tidak berkaitan dengan masalah di mana Anda akan berakhir. Tapi ketika Anda memberi perhatian penuh, realitas Anda akan berubah. Dan jagat raya ini hanya mengikuti realitas kita, instruksi kita. Nah, disitulah mungkin segala hal yang sudah kita miliki di era abad 21 itu tidak perlu dipertentangkan. Itu adalah pengayaan dari proses yang sangat panjang. Di Nusantara sendiri saya melihat, khususnya Asia Tenggara di Nusantara, hal-hal yang disebut Pak Elsa ini memang sudah sangat berkembang pesat. Tinggal kita menggali, mengkontekstualisasi ulang. Kita ini cuma kehilangan why and how to. Tapi barangnya sudah jadi. Ada keris, ada segala kesaktian, ada japa mantra, ya kan? Ada candi-candi, ada punden-punden, ya, atau bahkan apapun. Tapi kita kehilangan why and how to. Laku untuk mewujudkan itu strukturnya kayak gimana nggak pernah ada. Nah, inilah yang mungkin kita sebut sebagai lakon. Kita kehilangan lakon, lakunya. Tapi barang sudah jadinya, kalau meminjam Ki Ageng Surya Mataram, barangnya wis jadi. Tapi yang untuk mengasalkan kejadian itu bagaimana? Ini hilang. Akhirnya seperti candi hanya diyakini dibikin jin. Itu ada Kanjeng Catur, keris itu juga disebut di-download dari langit atau senjata kadewatan atau senjata dari
Sang Hyang Semoro Bumi didownload dari dalam tanah. Bolehlah mitos atau mitologi seperti ini dipakai, tapi kalau itu tidak dipecah, arti mendownload dari langit, ya karena itu ada debu antariksa dari meteor yang kemudian ditempa dari bawah, yang kebetulan adalah partikel-partikel di dalam bumi, di tanah, juga ada material logam yang bisa ditempa. Artinya, siapa yang bisa merekayasa itu terjadi? Menungso itu. Tidak ada makhluk luar angkasa lain. Selama ini ketika kita mau mengalami, manusialah yang paling berpotensi untuk menciptakan atau meng-create apapun. Nah, kalau create atau kreativitas ini tidak didasari kesadaran atau rasa yang muncul dari kedalaman diri kita, tentunya keselarasannya akan menyempit. Dan ini tidak akan teresonans kepada kehidupan kita untuk jangka panjang. Atau kita akan mengakhiri peradaban kita karena tingkat kemajuan dan kecerdasan kita yang tidak diimbangi oleh rasa sejati atau kebijaksanaan atau spirit yang ada di dalam. Nah, mungkin harapan saya, mari kita semua merubah sesuatu sejak di dalam cara kita melihat diri kita, terus-menerus di dalam, dan selalu berlapis-lapis. Sampai sekarang saya masih bersyukur bisa terlahir dan berevolusi menjadi manusia. 13,8 miliar tahun menurut sains, jagat ini berproses. Jenengan dan saya bisa duduk berhadapan-hadapan perlu 13,8 miliar tahun. Bumi 4 sekian miliar. Jadi di dalam diri kita menyimpan data memori purba yang sakral. Kalau Anda tidak bisa mengaktifkan itu, dan Anda hanya menjalani tubuh dengan ketidaksadaran, tidak perlu menjadi manusia. Turunlah kembali menjadi sesuatu di luar itu. Nah, inilah yang saya sebut kejahatan terhadap diri sendiri. Ini selalu kita lakukan. Karena kita tidak mau menyelam dan mengeksplorasi. Kita hanya menghentikannya dengan keyakinan fanatis. Keyakinan dibutuhkan saat Anda ragu-ragu ketika berhadapan di dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian. Tapi kalau Anda hanya meletakkan keyakinan sebagai dasar utama Anda bergerak, kita tidak akan pernah melanjutkan keberlangsungan ini. Maka disitulah seiring kesadaran bertumbuh berkembang, seiring kehidupan membawa dampak perkembangan dan pertumbuhan untuk terus mekar, mari terlibat menyongsong itu, memberikan laku-laku yang secara praktis. Barang yang sudah jadi itu kita tidak pernah lagi tahu caranya menciptakan. Karena kita hanya menyimpannya sebagai warisan Bali untuk menciptakan barang jadi dari barang asal. Nah, mungkin itulah yang mungkin bisa kita hmm, gemakan bersama. Tentunya Suruh Nusantara berarti susu yang kawruh, bahwa kawruh itu bersemayam di jagat raya dan seluruh realitas. Tapi untuk bisa membuatnya menjadi weruh, manusia tulisan yang nanti akan bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya. Karena tampaknya kita setelah ini ingin mengakhiri dan pergi ke tempat lain. Tapi saya, seumpama ada, saya juga semoga bumi tetap terawat agar kita kembali melalui unsur-unsur bumi. Begitu dari saya. Semoga kelestarian di dalam diri kita dan jagat raya terus berlangsung. Yang tidak tetap hanyalah aku, tapi simfoni-simfoni struktur cikal bakal kehidupan itu abadi. Dia terurai dan akan kembali lagi. Rahayu Sagung Dumadi, saya kembalikan kepada Mas Tri dan Pak Esa. Rahayu, rahayu.
Matur suwun Mbah Tunjung atas tambahan yang tentunya sangat luar biasa inspiring ya buat kita. Ya, mungkin kalau disangkutkan dengan AI, dengan kemajuan dan sebagainya, ya termasuk saya pun adalah orang yang mengaplikasikan hal itu gitu ya. Di 2023 saya sempat mengaplikasikan suatu kamera di manufaktur untuk menciptakan pengecekan, melakukan adjustment, dan bisa berkolaborasi dengan robot untuk menyelesaikan masalah yang ada di situ. Ya, seperti yang disampaikan Bung Elsa Mbah Tunjung tadi, kita adalah pancernya, kita adalah yang mempunyai kewenangan mutlak atas apapun fenomena yang menjadi gelaran jagat di saat ini. Mungkin sedikit ada yang mau didiskusikan, mungkin dipersilahkan untuk hand raise, handshake. Betul kan? Oke, ya mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kita mendapati template yang dari leluhur-leluhur kita sudah ada, dan salah satunya adalah yang akan kita lakukan, yaitu meditasi menjelang bulan purnama. Dan seyogyanya nanti kurang lebih 2 hari lagi saat berada di purnama full bisa kita aplikasikan. Oke, mungkin kita mulai meditasi dan mohon izin kepada Tunjung, Keluarga Elsa, dan sepuh-sepuh sedanten untuk berbicara dan memandu jalannya meditasi purnama malam ini. Oke, kita mulai ya. Silahkan ambil posisi tubuh rileks, punggung lurus, telapak tangan diletakkan di atas paha, oke, mulai pejamkan mata. Dan mari kita mulai perhatikan nafas kita. Hanya perhatikan nafas tanpa harus memanipulasi nafas. Oke, rileks. Hirup dengan rasa nyaman. Biarkan ketenangan dari seluruh sisi tubuh kita. Biarkan ketegangan dari seluruh badan kita terbuang bersama hembusan nafas. Rasakan nafas. Sekarang letakkan kesadaran kita pada tengah dada kita. Rasakan dan perhatikan denyut jantung di situ.
rileks, dan kita belum pernah merasakan rasa nyaman seperti saat ini. Sambut rasa nyaman itu dengan senyum bahagia. Sekarang, tanyakan kepada diri kita, siapa sebenarnya saya? Tidak untuk mencari jawaban secara langsung. Izinkan semua sensasi, gambaran, perasaan, isi pikiran untuk datang kepadamu secara spontan. Siapa saya? Selanjutnya, tanyakan kepada diri kita, apa tujuan hidup saya? Izinkan semua sensasi, gambaran, perasaan, isi pikiran untuk datang kepada kita secara spontan. Ya, apa tujuan hidup saya? Perhatikan dan rasakan. Dan yang terakhir, mari kita buka pintu kesadaran kemelimpahan dengan menanyakan, apa yang sudah saya syukuri? Apa yang sudah saya syukuri? Perhatikan, rasakan apapun itu. Sambut dia. Oke, mari kita kembali ke nafas. Amati dan hanya beristirahat dalam keberadaan tanpa paksaan. Hanya berada pada kesadaran dan kebahagiaan. Kesadaran dan kebahagiaan. Itu karena itu adalah sifat dan sejatinya kita. Kesadaran dan kebahagiaan. Ucapkan maaf kepada diri kita. Maaf, wahai diriku. Ucapkan, aku menyesali semua kelalaianku. Berterima kasihlah pada tubuh kalian.
Terima kasih sudah membersamaiku. Dan aku mengasihimu, wahai kesatuan, wahai kesadaran dan kebahagiaan. Peluk diri kalian. Dan sekarang rasakan kembali tubuh Anda sekalian. Rasakan dan kembali pada tubuh Anda sekalian. Perlahan buka mata, pelan-pelan. Oke, kembali ke badan. Buka mata, pelan-pelan. Terima kasih, sederek. Terima kasih semuanya. Mari senantiasa kita pancarkan cinta kasih dengan segala dinamika dan fenomena yang ada di tanah tercinta kita, Nusantara Indonesia. Mari kita wujudkan kesadaran kolektif. Semoga apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Dan kita mampu senantiasa dalam kesadaran untuk menjalaninya. Terima kasih. Rahayu, Rahayu. Dan Mbah Tunjung monggo silakan. Ya, matur suwun. Kegiatan seperti ini tentunya mungkin bisa saja menjadi hal yang dianggap sepele gitu. Tapi bagi saya justru ini salah satu cara untuk kita recharge kepada diri kita. Dari di tengah greget kita yang hilang tadi, gairah atau antusias kita yang hilang ya, terhadap kehidupan. Karena kita serba dibawa kepada dunia yang begitu nyaman dengan segala privilege yang kita miliki di abad 21 ya, walaupun tentunya belum merata, tapi setidaknya hari ini paling mudah. Setiap dari kita itu bisa jadi menikmati raja atau ratu, karena sekarang tinggal klik apa-apa bisa dikirim makanan atau apapun. Jadi ini sudah sangat hal-hal yang sudah sangat luar biasa dari tingkat kemajuan generasi. Tapi PR-nya kita harus tetap merawat nyala kita, kehidupan kita dari dalam. Jadi kita harus mulai bisa merawat niat dan tekad, merawat kesadaran artinya memberikan persembahan kepada kehidupan, bahwa kitalah yang memang layak untuk menikmati, menjalani, mensyukuri hidup, terus bergema, berkembang ya, tanpa melumpuhkan diri dari dalam walaupun di tengah kenyamanan. Terus nyalakan nyala urup ya dari sang urip yang ada di dalam dengan segala tema pemberdayaan atau empower. Jadi powernya biar tidak mati. Ini boleh sedikit saya pengen bertanya kepada Eyang Kakung, Mbak Elsa.
sedikit saja untuk memungkasi. Saya itu pengen bertanya itu. Walaupun mungkin fenomena dari tingkat tubuh kita itu pasti memiliki kompleksitas dan perbedaan macam-macam. Tapi saya ingin eh, Mbak Helsa ini sharing. Ini tips-tips apa gitu yang dirawat atau dijalani oleh Mbak Elsa sehingga Astungkara, alhamdulillah puji syukur gitu di usia yang sudah sedemikian rupa, Mbak Elsa ini tetap masih etes gitu. Nah, ini mungkin mungkin nanti bisa menginspirasi kita ini, Mbak Elsa. Tolong ceritakan kiat-kiat apa yang generasi kami ini bisa kita praktekkan, kita aplikasikan ya. Karena jenengan itu saya belum hadir ke bumi sama Mas Tri saja nggak karu-karuan perjalanan. Karena saya melihat waktu muda itu kayaknya semarak gitu. Jenengan itu nggak pernah apa ya mupus mupus itu kata anunya patah arah tapi selalu kayak berpetualang gitu rambutnya gondrong gitu non sewu kan itu fotonya pernah jenengan wah gondrong gitu Mbak Elsa ini apa ini kiat-kiat yang jenengan itu mungkin pengalaman yang bisa di-sharingkan kepada saya Mas Tri atau yang lain untuk mungkin nanti bisa kita praktikkan dengan konsep-konsep keselarasan itu. Saya ini sudah praktik beberapa lagu dari Suwargi Guru, gitu. Tapi saya mungkin masih melanggar beberapa aturan dari ritme biologis tubuh saya sendiri. Masih banyak saya langgar. Ah, itu memang tentunya tidak mudah, walaupun sudah punya praktek disiplin laku tertentu yang saya jalani secara konvensional gitu. Dari warisan Suwargi guru-guru sepuh yang memang saya timba ilmunya. Tapi kalau tentunya Mbak Elsa ini bisa sharing pengalaman, minimal tips untuk bisa tetap bugar, penuh semangat, nggak mupusan, nggak patah arah di tengah usia yang sudah demikian rupa. Jenengan itu masih melihatkan simbol bahwa jenengan itu pemuda itu bukan pemuda yang sekarang itu kan banyak pemuda tapi jadi nuwun sewu jadi tak kaum rebahan gitu. Nah, jenengan kan penuh greget gitu. Itu jenengan cerita nih nuwun sewu. Keren. Iya, iya, iya. Ya, tapi ya tidak untuk ditiru dan mungkin ini pengalaman pribadi masing-masing pribadi kan punya keunikan sendiri-sendiri ya. Dan waktu muda saya memang usia kira-kira berapa ya? Hmm, 20 sekian, 23 tahun gitu sudah berkenalan dengan hal-hal yang sifatnya seperti yang Mbah Tunjung Tekun ini dengan Mas Darundrio Sumotiningrat itu yang pendiri Sastro Jendro itu. Sejak muda saya bergaul dengan dia terus ya. Sedikit banyak mungkin diisi hal-hal yang sifatnya mengarah ke spiritual. Pernah saya diajak, dia biasanya naik Vespa. Kemudian ini mendung, kok malah saya mau diajak jalan-jalan. Ayo bonceng saya jalan-jalan. Loh, ini kan mendung, pikir saya. Ternyata beliau itu sedang ngelakoni nggak mandi. Jadi mandinya kalau ada hujan baru mandi beliau itu. Jadi kak wah ini mendung nih mah. Tapi setahu saya akhirnya begitu terbukanya itu memang ngelakoni dan ngelakoni terus. Mm-mm. Itu yang menginspirasi saya sejak muda juga. Dia belum kawin, saya juga belum kawin waktu itu. Dia juga senang dunia pentas, pernah ikut main panggung bersama juga pernah. Dari situ sedikit demi sedikit saya memang ditempa secara spiritual, sedikit demi sedikit masuk. Mungkin berjalannya waktu saya juga ini menghadapi hidup itu santai aja, santai betul-betul santai. Nggak pernah jadi pikiran, wah nanti gimana ya, nggak santai. Terus pernah juga selama kira-kira 25 tahun saya vegetarian. Jadi cuman makan sayur-sayuran pernah tapi sekarang udah enggak 25 tahunan kira-kira. Itu karena saya ikut ini ajaran dari India itu apa itu? Ya karena dia
syaratnya harus vegetarian, saya ikut vegetarian. Kemudian saya juga ngangsu kawruh di situ, pelajaran-pelajaran sanmat, namanya sanmat, atau guru spiritualnya dari India memang Hmm. salah satunya. Kemudian ya gimana ya menghadapi hidup ini nggak terlalu serius saya. Santai aja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Nggak apa-apa. Itu memang pengalaman yang harus saya lewati itu barangkali. Hmm. Ya mungkin nggak terlalu ngongso juga. Hmm. Apapun saya terima. Kira-kira garis besarnya cuma itu kok. Jadi santai menghadapi hidup ini. Nggak ngoyo apapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Ya. Sedikit Jadi, sedikit nambahin, Mbak. nggih, Ya, Mas Tri. Jadi saya itu sempat satu momen itu nembe boncengin Kong Elsa waktu pertemuan gitu ya. Ya saat Ya, ketemu. Itu saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dengan kalimat yang kecil gitu. Kong Elsa, kalau nyuwun saran, tapi sambil naik motor dengan tenang Kong Elsa menjawab, Mas, lakukan yang sekarang aja gitu. Dalam konteks kamu lagi berkendara, ya udah berkendara. Kalau nanti kamu saya ajak ngobrol, yaitu obrolannya jadi angin lalu. Jadi di situ saya mendapatkan insight yang sangat luar biasa. Beliau itu adalah seorang yang sangat disiplin untuk menjalani apapun itu dan sangat serius. Dekat dengan Kong Elsa sendiri pun itu adalah nyaman, gitu. Nyaman. Beliau itu diam pun adalah suatu sosok yang sangat inspiring. Gitu. Matur suwun nih Kong atas semuanya. Kawan-kawan lagi kita jalan kemana lagi? Karena beliau sangat luar biasa gitu waktu jalan ke Baduy, waktu jalan ke Gunung Salak dan sebagainya. Matur suwun, matur suwun sangat. ya, eh, ini juga menarik gitu. Jadi yang Elsa ini seperti mbah buyut saya. Jadi sebenarnya kan inilah maksud saya kita menggali hal-hal praktis yang sudah dilakukan oleh leluhur kita. Tidak perlu yang terlihat sakral, tapi sebenarnya apa yang sudah dijalani itu sebenarnya sudah jadi sakramen dan dipraktekkan secara daily activity. Ya. Jadi memang ini mungkin orang bisa menyebutnya kalau bahasa terkini itu slow living. Gitu. Nah, arti surrender itu sebenarnya adalah relax menurut saya untuk menjemput segala peristiwa yang kemungkinan terjadi tanpa samaran marang sawiji-wijining gegodo rencana gitu. Jadi intinya ini yang sebenarnya saya selalu terinspirasi mendatangi para sepuh. Ya mungkin kalau dari segi pengetahuan mereka ya tidak sekeren kita kalau kita ini memiliki referensi bacaan dari lintas tradisi, penelitian, keilmuan, tapi ada kebijaksanaan dari praktek yang mereka jalani sehingga awet dan lolos dari ing sambikola atau segala goda yang mengikat. Nah ini ternyata ketika kita masih melihat yang kuno, artinya mendekat kepada yang sepuh. Barang yang sepuh itu kan pasti barang matang. Artinya kita bisa masih menggali praktis-praktis hal yang bisa dilakukan untuk diintegrasikan atau diimplementasikan atau diaplikasikan di era sekarang. Emang Kong Elsa ini eh, luar biasa. Jadi misal kalau mau ke tempat saya, jadi kalau idealitasnya orang tua itu non sewu, biasanya kan harus kita fasilitasi, dadak diteleponi, nanti diarahkan, dijemput. Mbak Elsa ini seperti siluman, gitu. Jadi tidak tahu, pokoknya janji minta di Sherlock, datang sendiri ke tempat saya itu dengan segala keramahannya, muka enjoy begitu. Terus apa? eh, Pokoknya non sewu itu nggak ngeribeti. Jadi mau enak diseleh model piye ditempatkan dalam kondisi apapun tuh sangat santai. Dan vibes-nya itu selalu bener-bener resonansinya itu tidak ada intrik, tidak kontroversi, murah senyum, eh, kata-katanya bijak, bisa menempatkan diri dengan para pemuda atau bahkan para 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 begundal yang ada di tempat saya misalkan. Itu yang membuat menarik. Nah, ternyata seperti praktek beliau dengan
Romo Daru Suwargi itu sebenarnya sudah dijalankan dalam tradisi keseharian saya dari Suwargi atau almarhum Mbah Buyut saya. Jadi Mbah Buyut saya itu usianya 147 gitu. Jadi beliau itu perempuan yang eh, suami atau Mbah Buyut saya yang kakung itu pernah, ini riwayat dari beliau, ini cerita. Jadi pernah diculik oleh Romusa dan itu loncat di daerah Bandung. Jadi jalan kaki itu selama 4 sampai 6 bulan sampai ke rumah. Tapi ini menginspirasi saya. Ada cerita-cerita heroik atau cerita-cerita yang keren dari pengalaman 147 tahun beliau, rekaman lintas zaman. Jadi dulu saya itu disuruh naik wayah labuh itu. Kalau hujan pertama itu saya disuruh hujan-hujan. Ya nggak tahu mungkin seperti Romo Daru ini. Terus kalau Marengan itu di Mongso Songo, ya, pada waktu itu Mongso Songo itu mangsa penghabisan hujan dan di mana geluduk atau petir itu sangat tinggi-tingginya. Tapi ketika hujan deras itu sudah mereda atau setiap setelah hujan angin, itu Mbah Buyut saya itu selalu menyuruh saya untuk berhujan-hujan. Tapi tidak tahu dari pola-pola itu justru membuat respon tubuh saya yang awalnya itu sangat rentan. Saya itu memiliki satu penyakit yaitu asma itu dan bawaan. Bahkan dari keturunan gen saya itu ada yang riwayatnya jantung gitu. Nah, pola yang dididik oleh eh, Mbah Buyut saya itu tampaknya merubah total gitu dari seluruh akar dan mungkin keyakinan bahwa saya ini akan kemudian terkena penyakit jantung atau kronis. Tapi asma saya itu sembuh setelah saya itu melakukan beberapa hal-hal yang mungkin itu bisa jadi mitos gitu. Nah, itu salah satunya adalah berhujan-hujan itu di waktu-waktu yang tadi saya ceritakan. Itu saya sangat mengingat sekali. Terus setiap pagi dan sore gitu, Mbah Buyut saya itu selalu menjemput matahari dan mengantarkan matahari pulang. Nah, akhirnya saya merumuskan dengan teknik meditasi Mapak Padang. Itu formulasi saya yang saya ilhami dari Mbah Buyut saya. Tapi rata-rata dari itu semua, ketika saya praktekkan di tubuh saya itu memang benar-benar terjadi tingkat perubahan secara psikologis, lompatan biologis itu luar biasa. Ya, akhir-akhir ini saja, ya, setelah saya sudah benar-benar eh, banyak terjadwal untuk mengisi acara ke sana kemari, agaknya saya menjadi sedikit lebih malas. Tapi tetap saya pakai lah. Yang seharusnya dulu sebelum subuhan saya itu sudah bangun pagi untuk menjemput matahari. Ya, tapi hari ini saya mulai menikmati untuk tetap kadang bangun siang. Tapi ketika tubuh saya sudah mulai lobo, saya tetap melakukan itu. Tetap melakukan bangun tadi dan disiplin banget untuk melakukan beberapa jenis puasa-puasa. Nah, setelah saya mengenal praktek di aguron-guron saya dan dari praktek berangkat dari pencak silat, nah saya mulai menemukan formula-formula laku yang mungkin tidak bisa kita pahami ya, dan aneh-aneh banget menurut saya. Tapi itu dipraktekkan setiap hari di setiap momen. Nah, itu coba saya kumpulkan di seluruh Nusantara ini melalui pengalaman itu. Saya kumpulkan dengan membentuk metode-metode laku. Seperti yang paling mencengangkan itu adalah ketika saya diajari puasa nganyep. Terus melek. Melek itu bagaimana ini sangat melawan hukum biologis. Jadi kalau kita itu disuruh melek, sak wengi ini, nek tangi sak isu bah ini begitu mengkocak ritme biologis pada awal mula. Tapi ketika sudah terbiasa, yang awalnya saya itu orangnya ngantukan, lemesan, asma saya mudah kambuh, ya tentunya dengan saya ini perokok berat itu semakin memperparah. Tapi alhamdulillah pada kenyataannya praktek yang saya jalani itu membuat saya berubah total. Nah, ini mungkin yang bisa nanti akan mulai saya rumuskan. Saya mulai menggali bagaimana ini bisa dirasionalitaskan, tapi tetap kedekatan saya dengan para sesepuh, hal-hal yang kuno, ini setidaknya secara pengalaman itu menyelamatkan saya gitu. Dari pola-pola itu. Itu menyelamatkan saya banget. Nah, terus eh, Mbah Buyut saya itu sering ajak ngobrol setiap benda yang dipegang. Mulai dari tempat menanak nasi, beras, kayu bakar, itu semua diajak ngomong. Jadi dulu dikiranya mbah saya itu ndelemi.
Delemin itu tahu jadi dianggap orang yang konslet otaknya dan sering ngomong sendiri. Tapi saya lihat setiap benda yang disentuh itu diajak ngomong. Ini sangat sangat mengingatkan saya banget. Tapi di sisi lain, ketika menemani saya dengan diblonyohi zaman dulu tuh minyak kelapa. Saya tuh kalau kecil, Mbah Buyut saya itu selalu nyuluh nyamuk. Jadi cucu-cucu cicitnya itu ditunggoni terus-menerus. Itu kalau ada nyamuk itu disuluh atau diciblei begitu. Tapi dengan ditelusur minyak kelapa. Tapi di situ tuh kayak ngomong terus. Jadi ngomong ke jempol kaki saya, ngomong ke ubun-ubun saya, bukan kepada Tunjung gitu. Tapi semua itu diajak ngomong gitu. Dan ternyata ketika saya lihat ini afirmasi yang dilakukan dan cara menghormati kepada seluruh realitas yang ada di sekelilingnya. Makanya Mbah Buyut saya itu menjadi legend, tukang penanak nasi saat ada orang hajatan. Dan kita nggak tahu loh rumusnya. Dari sekian tamu, ratusan sampai ribuan bahkan, Mbah saya itu bisa mengukur kemungkinan agar nasi itu tidak kurang dan masak tepat waktu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia hanya mencontohi. Karena beras ini paringannya Dewi Sri katanya. Kalau kamu tidak ngajak ngobrol, beras ini tidak akan pernah bisa mengikuti apa yang kamu mau. Justru makanan ini akan berlaku menghukum itu. Akan menjadi sambarang panggodane urip ketika melebu di dalam tubuh. Nah dari situ saya ingat, saya bikin formulasi. Oh ndelem ini mbah saya tuh ternyata mbah saya tuh mengurupi atau menguripi setiap benda yang disentuh. Nah, bar itu saya sorowideke atau saya tanyakan kepada suwargi guru saya. Dan begitulah ketika guru saya bilang bahwa lambahmu buyut atau orang-orang kawaan itu mengerti setiap apa yang ada di Jakarta itu hidup dan merespon dari instruksi batin atau cara kita memperlakukan mereka itu. Itu mungkin salah satunya. Dan hari ini eh, pengobatan-pengobatan yang kita lakukan turun-temurun termasuk yang satu itu formula yang secara tidak langsung mungkin zaman dulu buyut saya ini tidak mengajarkan ke saya, tapi saya melihat, mengamati yang beliau lakukan itu pada masanya. Ini mungkin masih bisa digunakan di era sekarang untuk merawat apa tadi, antusias, kesehatan, kestabilan, gairah di tingkat krisis yang begitu parah, yang disebut pepaisir rupan. Dengan paradoknya adalah fasilitas yang maju. Mungkin zaman dulu orang lebih rekoso daripada kita. Tapi tingkat antibodi dan kekuatan untuk merawat niat, tekad, dan penghargaan atau penghormatan terhadap seluruh entitas hidup, ini agaknya berbeda dengan kita. Kita ini sering berlaku sepele, apatis, lesu, makanya kita ini disepelekan oleh kehidupan. Banyak gangguan mental, banyak gangguan penyakit, banyak penyakit kronis, dan banyak melakukan penurunan secara energetik, banyak penurunan secara fungsi biologis. Ternyata kita tidak benar-benar fokus dan menghormati kehidupan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa kita sharingkan atau kita bisa mendekat ke para orang-orang sepuh yang berusia lama. Tolong itu diakses. Ada hal-hal yang mungkin anggap kita sepele atau itu tidak berguna. Tapi setidaknya itu bisa menginspirasi atau menyelamatkan kita dari berbagai momen. Nah, makanya mbah saya bilang bahwa ora kabeh panganan sing mlebu ning jerone awakmu, tidak semua makanan yang masuk ke dalam tubuhmu itu akan mau nurut dan ikut membangun tubuhmu. Selama ketika barang itu masih mentah dan hidup, kamu tidak pernah izin. Nah, setiap benda atau barang itu ada penjaga atau hidupnya. Kalau kamu makan tanpa adanya izin, seluruh jin, setan, peri-perayangan itu diproduksi di dalam tubuh kita. Nah, itu salah satu pesan dari mbah saya dan akhirnya beliau menjadi legend tukang penanak nasi dan dukun pijet bayi. Jadi bayi itu kalau model ngerengek seperti apapun itu dicanda begitu dengan tulangnya yang masih lunak itu kalau dipuijet itu terus dijemblong dikasih boreh-boreh mau macam-macam sampai bayi itu bisa hitam legam dengan borehnya tapi waras tapi waras itu eh, sharing nggak ada lucu dari saya mungkin bisa nanti Pak Elsa semua kawan-kawan saling terhubung untuk tetap terkoneksi bahwa yang kuno dan kini bisa menyambung jadi satu. Hal-hal yang sepele yang dijelaskan mungkin secara saintifik
itu bisa membantu kita menalarkan apa yang pernah dilakukan orang-orang pada masanya yang kita lihat sebagai magis gitu. Dan mungkin hari ini kita menjadi tragis karena kita menyepelekan yang magis. Tetap menjadi magis bahwa manusia itu adalah hal yang layak dijalankan sebagai pancel atau potensi pemberdayaan. Rahayu, aku mati, saya kembalikan ke Mas Tri. Terus Mas Minjung atas paparan juga sangat luas. Terus Kong Yasa dari semua. Kapan Kong rilis lanjutan Lowongan Tuhan? Wah, oke. Lanjutkan sendiri aja nanti. Itu seru banget. Plot twistnya itu nice itu. Plot twistnya itu penuh laku itu. Oke, matur suwun untuk sederek-sederek semua. Ya harapannya dengan acara malam ini ada hal yang bisa kita petik dan sekali lagi yang kita petik kita aplikasikan. Semoga dari kawaruh bisa menjadi laku, dari laku bisa menjadi kemaslahatan dan juga membentuk suatu kesadaran kolektif. Mungkin dari saya itu. Dari Kongres mau ada closing ataupun apa? Cukup, 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 Cukup. cukup, Mas. Cukup. Oke. Matur suwun. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau tadi waktu menemani tentunya ada salah-salah dan sebagainya. Mohon maaf. Semoga kita selalu dalam kebahagiaan, kesehatan, dan juga semesta. Rahayu, Amin. rahayu. Amin. Rahayu.